merupakan salah satu komponen vital yang berperan penting dalam agenda peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian. Adapun pupuk pertanian terbagi atas dua jenis, diantaranya pupuk bersubsidi dan non-subsidi. Dan harus diakui, dalam pendistribusian pupuk bersubsidi, hal ini seringkali timbul permasalahan dan kendala dalam penyalurannya. Dan oleh sebab itulah pemerintah menerapkan pendistribusian dengan sistem tertutup. Artinya, penjualan pupuk bersubsidi oleh kios hanya kepada petani yang menjadi tanggung jawabnya, sesuai dengan rencana definitif kebutuhan kelompok. Demikian pula sebaliknya, petani hanya boleh membeli pupuk bersubsidi di kios terkait, dan tidak boleh melebihi RDKK yang mengacu pada rekomendasi pemupukan spesifik lokasi. Adapun salah satu kendala dan permasalahan yang sering kali terjadi di lapangan. Di saat kios penyalur resmi mewajibkan petani untuk membeli pupuk non-subsidi, sebagai syarat dalam menebus pupuk bersubsidi. Tentunya, hal ini sangat memberatkan petani terlebih di masa pandemi. Dan beberapa komoditas pertanian mengalami penurunan harga, yang membuat petani semakin gelisah karena tingginya biaya untuk pemupukan tanamannya. Dan perlu diketahui bersama, jika Pupuk Indonesia Holding Company berkomitmen dan telah menegaskan jika dalam tata kelola pendistribusian pupuk bersubsidi tidak diperbolehkan, dan sangat dilarang bila mana kios menjual pupuk bersubsidi, dengan sistem paket dengan pupuk non-subsidi. Selain itu, adanya stok pupuk non-subsidi di kios-kios pupuk resmi. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi kebutuhan pupuk petani yang belum tercukupi, dan bagi petani yang tidak terdaftar dalam sistem elektronik berbasis ERDKK. Intinya adalah, bagaimana sih mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi yang di tahun 2020 ini juga ada pupuk bersubsidi. Lapangan disinyalir bermunculan ada istilah paketan dan sebagainya. Kami sangat memahami itu, sehingga hari ini kita jelaskan bagaimana proses ERDKK yang menjadi kewenangan Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang untuk memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi para petani di Lumajang. Proses cukup panjang. Dan kemudian di saat terjadi dalam tanda kutip ada paket dan sebagainya, izin Bapak Sek, kami sudah berkirim surat kepada PT Pupuk Indonesia tersebut yang intinya tidak ada kewajiban dalam paketan. Namun demikian, ada juga kebijakan bagaimana kios resmi untuk menyediakan pupuk non subsidi sebagai antisipasi manakala pupuk subsidi tidak ada, dan yang kedua, petani yang bersangkutan belum memiliki RDKK. Yang pasti kita sudah ada kesamaan, dan apa yang kita tadinya tidak tahu menjadi tahu prosedur-prosedur tentang persyaratan ERDKK, ya, yang mana petani juga harus punya kartu tani, dan semua itu kita sudah menjadi gamblang, dan nanti kita akan sampaikan tentunya pelajaran-pelajaran ini kepada petani. Dalam proses pendistribusiannya, pupuk bersubsidi telah diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/MDAK/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian secara nasional mulai dari lini 1 sampai dengan lini 4, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2020. Di mana kedua aturan tersebut menjelaskan tentang syarat, tugas dan tanggung jawab dari produsen, distributor dan kios penyalur resmi. Hingga harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi yang wajib diikuti dan dipatuhi oleh distributor dan kios resmi, ketika menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani. Dan oleh karenanya, perlu adanya komitmen bersama, antara produsen pupuk, distributor, dan kios untuk mengikuti aturan. Dan bersinergi dengan baik, dengan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan petani, demi kelancaran dan kesuksesan penyaluran pupuk bersubsidi. Alhamdulillah, sepakat, tim Sahabat Pungli tadi juga akan mengkomunikasikan hal ini secara jelas, sehingga berbagai permasalahan di lapangan diharapkan terjadi komunikasi sejak awal dulu, sehingga penyelesaian secara bebas. Dan kami dari Dinas Pertanian dan sampaikan kepada jajaran produsen, distributor atau kios, ekstra hati-hati berkenaan dengan pendistribusian pupuk bersubsidi. Ikuti semua aturan.
tata aturan dan sebagainya, sampaikan beberapa hal dengan para petani secara lugas. Di tingkat lapangan kami dibarengi dengan para penduduk, dan insya Allah semuanya akan berkomunikasi. Ya, tentunya setelah kita mengadakan edukasi ini, kita juga akan ke lapangan lagi. Tentunya kita akan mengecek lagi tentang teman-teman yang dipelai. Tentunya ada di situ ada penyaluran yang memang tidak sesuai dengan prosedur. Nantinya kita akan juga cek kembali ke lapangan tentang antara penggabungan pupuk subsidi dengan non subsidi. Tentunya di situ juga diatur, dan pengaturan tentang pupuk non subsidi bisa dijual itu juga ada aturannya. Nanti kita tidak lanjuti di lapangan. Dari berbagai peristiwa atas tindak penyimpangan dalam tata niaga pupuk bersubsidi. Hal ini akan memberikan dampak negatif yang merugikan bagi berbagai pihak, terutama bagi petani. Dengan begitu, diharapkan seluruh pihak yang berkepentingan dapat konsisten dalam mengikuti aturan yang berlaku, sehingga tidak meresahkan petani yang mengakibatkan gejolak di lapangan.